apa kabar? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat, oke? Yes. Selamat pagi, salam. Salam. Puji Tuhan, kok gak pagi ini pagi-pagi sekali kita dibangunkan? Kenapa ya? Mau cari telur Paskah? Karena apa? Ya pintar, karena Paskah hari ketiga setelah Yesus disalibkan. Ayo semangat semua, kita akan tetap mengikuti, memulai ibadah sekolah minggu yang kakak di sini, kalian di sana masih dalam suasana di rumah aja, ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus puji Tuhan, untuk terus datang kepada Tuhan, baca Alkitab agar kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, pagi hari ini dengan suasana yang berbeda dengan tahun sebelumnya untuk merayakan Paskah edisi di rumah saja, tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Baiklah, sekarang kita akan mulai ibadah. Ayo siapkan Alkitabnya. Sudah? Siapkan lagi apa? Iya, buku catatan. Apa lagi? Iya, persembahan. Pintar persembahannya ya. Selama video ini berlangsung, ibadah kita berlangsung, adik-adik duduk yang manis ya. Jangan dulu kesana kemari. Ayo ikuti pujiannya, ikuti firman Tuhannya yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Sama-sama memuji Tuhan kembali, tidak mengurangi rasa semangat kita, rasa rindu kita untuk memuji Tuhan. Ayo sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Dia hidup. Ayo bang, kita nyanyi. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Ayo semua nyanyi. Rayakan Yesus, rayakan. Semua
dan hidup untuk selama-lamanya. Adik-adik sekolah minggu, ya teruskan ibadah kita, siapkan hati dan pikiranmu untuk datang ke hadirat Tuhan ya. Siapkan hatimu, katakan, Bapa, ku datang kepadamu. Naikkan ucapan syukurku untuk hari yang Tuhan beri. Setiap pagi, setiap hari kita bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Ayo sama-sama kita puji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Katakan dengan sungguh-sungguh ya, pagi hari ketika kita terbangun penuh dengan berkat Tuhan, merasakan anugerah Tuhan. Katakan, Bapa, ku datang padamu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Masih posisi berdiri untuk anak sekolah minggu kita. Ibagas goran ina bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondina pasing sito palangit pakon tanahon. Amen. Ase anggodoma ipuho nasiam rap pakon Kristus, pindahi nasiama na i atas ai, ijaido Kristus hundul isiamuni nebata. Haleluya, 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 martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, terima kasih mabamu halani doma italuhon ham hamatean, dosa pakon sibolis in marhiter papuhomu, seng be mabiar hanami mendopakon hamatean, doma itoguham hanami humbani hagolapan, humbani haliharon, janah ipaluaham hanami humbani hamatean, humbani hagoluhan, rajai anjaha pergogiham hanami marhitay tonduimu, ase ibagas hapursayaon na manggoluh apa pambolosyon nasitong hanami mamuji pakon manombaham Tuhan Yesus si Parmonang. Amen. Iya, adik-adik sekolah minggu, kita masih terus puji Tuhan ya. Sekarang kakak mau tanya, anak Allah siapa namanya? Siapa? Yesus ya, pintar. Anak Allah Yesus namanya. Pekerjaannya apa? Menyembuhkan orang sakit. Mengapain lagi? Iya, mencelikkan mata yang buta. Apa lagi? Iya, menyembuhkan orang yang
lumpuh luar biasa karena dia pegang hari esok. Tuhan punya semua, Tuhan berkuasa semua atas setiap yang ada di bumi. Ayo kita puji Tuhan, namanya anak Allah. Anak Allah namanya Yesus ya, yang menyembuhkan, yang memulihkan, sebab dia sudah hidup. Pada hari yang ketiga, ayo bang kita nyanyi, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Ayo boleh tepuk tangan lagi. Iya, ajak papa mamanya semua tepuk tangan ya, bersuka cita mengatakan anak Allah Yesus namanya. Dia sudah bangkit karena dia sudah mempersiapkan semuanya untuk anak-anaknya. Berarti sebab dia hidup karena ku tahu dia pegang hari esok. Ya anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang luar biasa yang akan menyempurnakan kehidupan kita ya. Kita terus puji Tuhan mengatakan begitu indahnya kasih Yesus dalam kehidupan kita. Sehari lepas sehari kita terus rasakan anugerah Tuhan. Kita terus rasakan kebaikan Tuhan yang merangkul kita. Kasih yang terindah, kasih yang mulia hanya kutemukan di dalam Dia, Kristus Tuhanku. Ayo semua puji Tuhan ya. Bersama-sama orang tua kita nyanyi kasih yang terindah, kasih yang mulia hanya kutemukan di dalam Yesus Tuhanku. Syukurku kepada
kita, yang sangat mengasihi kita. Hanya Dia Tuhan dalam hidup kita, yang memberikan kita hidup yang baru dan selalu baru. Darahnya yang sudah menyucikan, darahnya yang sudah memulihkan hati kita. Mari kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Engkaulah sumber pengharapanku. Tuhan. Kita ulangi kembali lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan yang berkuasa menyembuhkan setiap keluh kesahku. Kunyatakan segalanya, Engkaulah Tuhan kami. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk, diam, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga saat ini kami boleh sehat dan kami boleh tetap memuji memuliakan Engkau, sekalipun Tuhan dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan dalam momen Paskah kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami hidup di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Ya, sehat. Oke? Oke, harus begitu. Nah, ada sukacita? Pasti harus ada sukacita. Karena apa? Karena hari ini kita masuk dalam ibadah Paskah dan kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi apa? Hari ini ada yang berbeda. Hari ini ada yang menemani kita. Biasanya kan kakak sendiri nih. Nah sekarang kita kedatangan tamu. Kita kedatangan tamu, mau tahu adik-adik siapa itu? Nah ayo kita mau kenalan sama dia. Nah adik-adik, kita kedatangan tamunya. Tada! Nah ini dia. Hai dulu sama adik-adik. Hai semua adik-adik. Ayo perkenalkan namanya sama adik-adik supaya adik-adik tahu Kak Pikar sama siapa sekarang. Halo semuanya adik-adik, saya namanya Ciki. Oh, namanya adalah Ciki. Jadi hari ini adik-adik, kami berdua punya cerita buat adik-adik. Oke kakak Pikar, kita mau dengar ceritanya. Yuk adik-adik semua kita duduk yang rapi ya. Nah sekarang kita buka Alkitabnya adik-adik. Firman Tuhan diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Nah adik-adik kita baca ya. Ciki ikut ya, baca juga sama adik-adik di rumah. Kakak baca nanti judul besarnya, lalu kita semua mulai ya. Lukas 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. 1, 2 ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang yang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu
bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Ciki. Apa tema kita hari ini? Saya tahu. Apa? Ayo. Pasti temanya. Ini saya kasih ya. Apa temanya Ciki? Yesus. Ayo, Yesus apa kira-kira? Bangkit. Benar. Terima kasih Ciki. Yesus bangkit. Nah, adik-adik, Yesus bangkit. Nah, tahu nggak hari ini kita rayain apa? Ciki tahu nggak? Hari ini kita rayain apa? Tahu. Apa? Tahu, pasti hari ini kita rayakan. Paling suka nih setiap tahunnya. Pasti kita merayakan. Rayakan apa? Pasca, benar. Seperti biasanya adik-adik, kalau kita rayakan Paskah, itu pasti kita rayakan subuh di gereja. Dan biasanya kalau Paskah subuh di gereja, Ciki, ada kegiatan apa aja? Biasanya pasti ada telur Paskah. Ada telur Paskah. Iya, tapi kali ini kita rayainnya di rumah masing-masing, tidak di gereja ya adik-adik. Tapi sekalipun demikian tetap sukacita ya Ciki. Oke, tetap sukacita kita Tetap anak-anak Tuhan. sukacita. Nah, adik-adik, Ciki tahu nggak Paskah itu apa? Apa ya? Tahu Kak? Tahu. Apa? Tahu. Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Benar nggak? Benar. Nah, adik-adik juga pasti tahu kan? Kalau benar, Paskah itu adalah kebangkitan Yesus setelah Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan pada hari yang Yesus bangkit pada hari yang keberapa adik-adik? Ciki tahu? Pasti Ciki tahu nih, pintar ini. Tahu. Saya tahu semua. Pasti hari ketiga. Ya, pintar memang, hari yang ketiga. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Benar. Nah, adik-adik, Yesus bangkit pada hari yang ketiga setelah peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Oh, saya tahu. Apa Ciki? Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat. Namanya Jumat Agung ya, Pi? Iya, jadi kita rayakan dengan hari Jumat Agung. Benar itu Ciki. Pintar ini Ciki. Terima kasih Ciki. Tapi kenapa Yesus disalibkan? Pertanyaannya, kenapa Yesus disalibkan? Adik-adik, ada yang tahu tidak? Kenapa Yesus disalibkan? Yesus disalibkan untuk apa Ciki? Kata guru sekolah minggu, untuk manusia. Iya, untuk menyelamatkan kita manusia yang penuh dengan dosa. Berarti Kak, Tuhan Yesus kan mati disalibkan. Habis itu kebangkitan itu bukti dari mengampuni manusia. Ya, benar. Semua manusia telah berdosa dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itulah Ciki, adik-adik di rumah, maka Yesus melalui penderitaan, kematian, dan juga bangkit mengalahkan maut. Untuk apa? Ya untuk satu, untuk keselamatan dan pengampunan bagi orang percaya, termasuk adik-adik.
Saya makin tahu berarti Allah mengampuni kita manusia berdosa, memberi kita keselamatan ya Kak ya. Iya, benar Ciki. Tapi kenapa? manusia kan berdosa. Terus Kalau salah harusnya dihukum. Kok dikasih keselamatan? Dikorbankan Tuhan Yesus lagi. iya. Kenapa ya adik-adik? Hanya satu jawabannya. Adik-adik tahu? Ciki tahu? Ini nggak tahu nih apa Kak? Kasih tahu lah. Itu semua adalah karena Allah mengasihi kita manusia. Apa Ciki? Karena Allah mengasihi kita semua. Iya, benar. Karena Allah mengasihi kita semua. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16 kan disebutkan itu Ciki. Adik-adik di rumah juga, ayo buka Alkitabnya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ayo Ciki, baca dong. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sudah hafal ini. Pintar Ciki. Adik-adik di rumah hafal nggak? Yohanes 3 ayat 16. Kakak yakin lah pasti hafal juga. Adik-adik sekolah minggu GKPS Batu Haji kan pintar-pintar ya kan? Setuju? Setuju Ciki? Setuju. Iya, jadi adik-adik, Ciki, semua itu hanya karena Allah mengasihi kita adik-adik. Bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cantik. Tapi semua itu adalah oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia. Ayo adik-adik, sekarang kita bilang begini. Allah mengasihiku. Nampak gak? Tangannya. Tanganku gini. Sekarang adik-adik kita bilang begini. Allah mengasihiku. Allah mengasihimu. Allah mengasihi kita semua. Ciki ikut ya. Oke. Kita bilang sama-sama ya. Adik-adik di rumah juga boleh berdiri. Lalu kita bilang begitu. Ya. Allah mengasihiku, Allah mengasihimu, dan Allah mengasihi kita semua. Oke Ciki, oke adik-adik. Ayo kita mulai. 1, 2 ya. Allah mengasihiku, Allah mengasihimu, dan Allah mengasihi kita semua. Iya adik-adik, sama seperti orang tua kita di rumah adik-adik. Adik-adik kan mau terkadang nih melawan sama orang tua, juga terkadang mau berbohong kepada orang tua. Kadang juga adik-adik menyakiti hati orang tua kita. Nah, kira-kira adik-adik pernah tidak orang tua membenci adik-adik? Pernah nggak Ciki? Tidak Kak. Kenapa tidak? Karena orang tua kita itu sangat sayang, sangat mengasihi kita. Iya, sekalipun demikian, sekalipun orang tua tetap mengasihi adik-adik, walau terkadang melawan, terkadang berbohong, terkadang tidak menaati orang tua, tapi adik-adik tidak boleh diulangi demikian. Itu kan tidak baik ya Ciki ya? Iya tidak. Tidak baik itu melawan orang tua, tidak mendengarkan nasihat. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Orang tua kita tidak suka kalau anak-anaknya nakal, tapi orang tua kita suka kalau anak-anaknya baik. Demikian juga Allah. Berarti Tuhan juga kita diselamatkan berarti
supaya kita tidak berbuat dosa lagi ya Kak? Oh, begitu, kira-kira begitu Ciki adik-adik. Lalu kakak mau bertanya nih, kira-kira adik-adik apa yang adik-adik lakukan selaku kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah, yang sudah diselamatkan oleh Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Apa kira-kira Ciki? Kita harus menjadi anak yang taat. Anak yang Taat. Anak yang taat. Iya, menjadi anak yang taat. Ciki, kira-kira bagaimana ya? Anak taat itu taat berdoa, taat baca Alkitab, Lagi? taat memuji Tuhan, Iya, betul. taat sama orang tua. Nah, itu pasti. Oke, aku Ciki nggak mau lagi melawan bapak sama mama aku. Betul. Mau dengar nasihat mereka. Adik-adik juga ya? Taat belajar, baik-baik belajar. Ya, betul. Pokoknya Ciki mau jadi anak yang baik, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan Tuhan juga. Ya, Ciki mau jadi anak yang baik, anak yang taat, terus menyenangkan hati orang tua, juga menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik juga ya, harus mau ya. Jadi anak yang taat. Taat tadi apa Ciki? Taat berdoa, taat baca Alkitab, taat memuji Tuhan, juga taat kepada orang tua kita. Wah, itu adalah tekad yang sangat bagus. Nah, adik-adik di rumah harus seperti itu juga. Mau jadi anak yang taat dan anak yang baik adik-adik? Mau? Mau. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paskah merupakan tanda penebusan yang dilakukan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Maka dapat dikatakan juga adik-adik bahwa Paskah berarti merayakan kemenangan Allah atas segala kesulitan yang dihadapi oleh umatnya dan membawa umatnya kepada keselamatan dan penebusan. Yeay, jadi kita sudah menang ya Kak? Iya, kita menang bersama dengan Yesus. Ada lagunya Kak itu. Apa Ciki? Apa lagunya? Ku menang. Iya, ku menang gitu ya Ciki ya? Iya, ikut kakak nyanyi ya. Oke. Kita nyanyi adik-adik juga. Ayo, kita bangkit berdiri adik-adik. Kita bangkit berdiri, lalu kita nyanyikan Ku menang dengan semangat ya. Bangkit berdiri, ayo. Segala setan, haleluya, haleluya, ku menang.
kita rayakan bersama-sama sekalipun di rumah masing-masing. Tapi tetap sukacita kan Ciki? Tidak mengurangi sukacita kita dan tekad kita tadi. Ketika Yesus sudah selamatkan manusia dari dosa dan memperoleh keselamatan, maka adik-adik selaku anak-anak Allah tadi kita sudah punya tekad. Tekad kita menjadi anak yang apa Ciki? Taat. Anak yang taat. Jadi anak yang taat berdoa, anak yang taat baca Alkitab, anak yang taat memuji Tuhan, dan yang paling penting juga adalah anak yang taat kepada orang tua. Menyenangkan hati orang tua, terlebih menyenangkan siapa Ciki? Hati Tuhan. Hati Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus saling saling mengasihi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, dan dimanapun kita berada. Amin. Amin Ciki. Amin. Amin adik-adik. Amin. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau mengorbankan anakmu yang tunggal untuk menyelamatkan kami, manusia berdosa. Terima kasih Bapa, kami yang telah Engkau selamatkan selaku anak-anak Allah. Maka kami memiliki tekad untuk menjadi anak yang taat. Adik-adik kami di rumah sudah bertekad untuk boleh menjadi anak yang taat. Taat berdoa, taat beribadah, taat baca Alkitab, taat kepada orang tua, menyenangkan orang tua, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan seluruhnya. Biarlah kiranya Tuhan, anak-anak Tuhan boleh tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami Tuhan untuk boleh tetap hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, sekalipun Tuhan Paskah tahun ini kami tidak dapat merayakannya bersama di gereja, di rumah kami masing-masing juga tidak akan mengurangi sukacita kami memuliakan Engkau. Biarlah kiranya Bapa, nama Tuhan yang semakin kami muliakan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami berdoa, memohon kepadamu agar kiranya kami boleh melewati masa-masa ini dan masalah saat ini boleh segera berlalu, sehingga kami boleh kembali memuji memuliakan Engkau di rumah Tuhan yang kudus bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita bersyukur ya sudah dengarkan firman Tuhan tentang keselamatan yang Yesus berikan. Kita sudah menang karena Yesus ada di depan kita, membawa keselamatan yang baru, pembaharuan hidup yang baru. Kita sebagai pemenang, menjadi pemenang harus jadi teladan ya, taat berbuat baik ya. Anak sekolah minggu, Yesus
kepada Tuhan. Ya, semua ambil persembahannya dan buat di tangan kananmu ya. Sudah? Ayo, saat kita akan memberikan persembahan, mari ucapkan bersama-sama. Apapun yang kupegang ini, 2, 3, iya. Apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi dalam bahasa Simalungun, huberedoon. Ya, bersama-sama kita katakan 2, 3 ya. Huberedoon, hubani harajaoni naibata. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dengan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Maju nyatakan kuasa Yesus. Yuk ya, sambil memberikan yang terbaik kita puji Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Ya adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, isompahkon hanami hubamu. Bani haganup holongmu, boy tongon hanami Tuhan, memuji pasangapkon ham, bani panorangon, bani momen paskah pon Tuhan. Hasipe hanami memuji ham, hon bani rumah nami marsada-sada. Terima kasih Bapa di surga, bani panorangon pe Tuhan, domatongon itangar hanami hatamu, rosidon may patupuhan nami nagabe galangan nami. Marpasu-pasu maham Bapa, jahajalo hamba galangan nami on, asiboy usay pakeon hanami, nalaho pasangapkon goranmo. Terima kasih Bapa on mahanami, hagano pandak danakmo, nadoob mamuji pakon pasangapkon goranmo. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, hanami martonggo martarima kasih pita hubamu. Amen. Riak mahita martonggo marhite tonggo, o Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup, sekboy dalanon nami salakah na torsa, dopham hasoman nami torang agehuja. Amen. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Idop ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni na ibata Bapa. Apa parsoran itong dinapasing makasomani hita haganupan. Amen. Amen. Amen.
Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat